Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah memudahkan urusan kita semua sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di tempat ini dengan satu niat dan satu tujuan, yaitu meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajiban yang sangat agung dan mulia, yaitu menuntut ilmu syar'i. Dan mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini menjadi salah satu kebaikan bagi kita di dunia sebelum di akhirat, dan menjadi tabungan pahala bagi kita nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita pada malam ini tentunya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita amal yang ikhlas, semata-mata mencari ridhonya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempersaudarakan kita di atas Islam, dan ini adalah nikmat yang sangat besar bagi kita semua. Kita sebelumnya tidak saling mengenal, kemudian kita saling kenal dan saling sayang, saling menyintai satu sama lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah nikmat yang sangat agung yang tidak akan dimiliki oleh umat-umat yang lainnya, persaudaraan se-Islam dan seiman. Dan lebih dari itu, persaudaraan kita ini tidak hanya sebatas di dunia saja, namun juga akan berlanjut nantinya di akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita di satu majelis yang sangat mulia yang disebut sebagai majelis ilmu, majelis yang akan dicari-cari oleh malaikat sayyahin yang bertebaran berkeliling mencari majelis-majelis ilmu. Dan apabila mereka mendapati majelis ilmu, maka mereka akan menyinggahinya untuk mendengarkan kebaikan yang akan disampaikan di dalam majelis tersebut, mendoakan orang-orang yang ada dan hadir di dalamnya. Ini adalah majelis yang tidak akan merugi siapa saja yang bergabung di dalam majelis ini, apapun niat dan latar belakangnya.
apalagi tujuannya adalah untuk meraih ilmu. Ini merupakan satu kebaikan di atas kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu kebaikan bagi kita semua melalui majelis ilmu ini. Salawat dan salam tidak lupa dan tidak bosan-bosannya kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua kepada agama yang hak, kepada ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, sehingga kita terbimbing kepada nilai-nilai kebaikan dan terhindar dari semua nilai-nilai keburukan. Kita terbimbing untuk berjalan di atas hidayah dan terhindar dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan. Dan itu merupakan nikmat Allah yang besar atas umat manusia, yaitu Allah mengirim para nabi dan rasulnya untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus, kepada siratul mustaqim, kepada sunnah, yang dengan sunnah itu manusia akan selamat dan bahagia di dunia maupun nantinya di akhirat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kemudian kelak. Tentunya dengan ittiba kita kepada sunnahnya dan menjauhi segala perkara yang menyalahi dan menyimpang dari ajarannya. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, ahli bait dan istri-istri beliau yang telah mendampingi beliau di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, mempertaruhkan jiwa raga, harta benda dan apapun yang mereka miliki untuk membela dakwah beliau, untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dakwah Islam dapat tersebar dan sampai ke negeri kita ini. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Akhwani fid din, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada malam ini kita akan mengupas satu tema yang berkaitan tentang manhaj, kajian manhaj. Mungkin agak asing terdengar, ngaji manhaj, apa itu? Sebagian orang ada yang alergi juga, ngaji manhaj, apa itu ngaji manhaj? Nggak ada itu dulu ngaji manhaj. Ada yang menafikan seperti itu, nggak ada kajian manhaj itu. Mungkin ada yang pernah dengar orang-orang yang berkata seperti itu. Ikhwani fiddin, kajian manhaj sebenarnya adalah kajian yang sering disampaikan oleh Nabi, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan para a'imatuddin. Bahkan kajian inilah yang paling sering disampaikan oleh Nabi kepada umatnya, yang disampaikan oleh para salafus soleh kepada umatnya. Salah satu contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia. Beliau mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajiz wa tamassaku biha wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Nah, ini merupakan kajian manhaj.
Demikian pula ketika beliau memperingatkan umat dari bid'ah-bid'ah, firqah-firqah yang menyimpang yang akan muncul di akhir zaman sesudah masa beliau memperingatkan umat dengan mengatakan sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Ini kajian manhaj. Demikian juga pesan beliau kepada Hudzaifah bin Yaman, yang Hudzaifah bin Yaman banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan-keburukan. Karena orang-orang banyak bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan. Namun Hudzaifah bin Yaman justru menanyakan tentang keburukan-keburukan, karena beliau khawatir diri beliau akan tertimpa keburukan tersebut. Maka salah satu di antara pesan Nabi kepadanya pada saat itu adalah, salah satu pesan Nabi kepada Hudzaifah pada waktu itu adalah fa'tazil tilkal firaqa kullaha, tinggalkanlah seluruh firqah itu seluruhnya, yaitu firqah yang menyimpang dari sunnah beliau. Nah, ini adalah kajian manhaj. Dan banyak lagi sabda-sabda Nabi di mana beliau berpesan kepada umat beliau agar memegang teguh mahajjatil bayda. Taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Ini adalah kajian manhaj. Jadi banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umat pentingnya kajian-kajian seperti ini, wasiat-wasiat seperti ini yang tidak boleh diabaikan oleh kaum muslimin. Ini disampaikan kepada para sahabat. Kurang kuat apa manhaj para sahabat, tapi demikian beliau tetap menyampaikan kajian-kajian seperti ini, pesan-pesan, wasiat-wasiat seperti ini kepada sahabat-sahabat beliau. Hingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu wasiat yang sangat menggetarkan hati dan membuat air mata para sahabat menetes, hingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah wasiat perpisahan, wasiat dari orang yang akan pergi jauh, yang akan pergi lama, dalam waktu yang lama. Fa'ausina, berilah kami wasiat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat, alaikum bitaqwallah was-sam' wat ta'ah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap mendengar dan taat. Nah, ini kajian manhaj. Tetap mendengar dan taat kepada penguasa. Wa in ta'ammaru alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memerintah kamu itu adalah seorang budak Habasyi. Kemudian Nabi mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena siapa saja nanti yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Kemudian Nabi menyampaikan pesan yang kita sampaikan tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sampai akhir hadis. Perintah untuk memegang teguh sunnah dan menjauhi segala macam bentuk-bentuk bid'ah. Fa'tazil tilkal firqa kullaha, tinggalkan semua firqah itu seluruhnya. Jadi ini merupakan bentuk ataupun bukti kepada kita semua bahwa Nabi sangat menekankan perkara ini kepada umat, bahwa ini adalah masalah penting dan terpenting. Jangan sekali-kali kita tinggalkan atau kita merasa kita sudah kuat manhajnya, kuat
di dalam memegang teguh manhaj ini, sehingga kita tidak perlu lagi wasiat-wasiat dan pesan-pesan seperti ini. Jadi kalau ada yang beranggapan kajian manhaj, itu tidak ada kajian manhaj. Apa itu kajian manhaj? Berarti dia belum mengenal manhaj, tidak mengenal manhaj. Demikian pula para sahabat yang mulia, ketika mereka dimintai wasiat oleh para tabi'in atau murid-murid mereka atau umat manusia, mereka juga berpesan untuk memegang teguh sunnah, istiqomah di atas sunnah, dan menjauhi segala macam bentuk-bentuk yang menyalahi dan menyelisihi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, diriwayatkan dari Uthman bin Hadir al-Azdi, dia mengatakan, dakhaltu ala ibni Abbas faqultu. Utsman bin Hadir al-Azdi datang menemui Abdullah bin Abbas dan dia berkata, "Ausini, berilah aku wasiat." Yang namanya wasiat itu adalah satu yang terpenting dari yang penting. Inilah intisarinya, inilah mukhnya, inilah dia tulang sumsumnya, inilah dia isinya. Kalau ada orang yang datang kepada kita minta wasiat, tentunya banyak perkara yang harus kita wasiatkan, tapi tentunya kita pilih perkara yang paling penting dari perkara-perkara yang penting. Nah, di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Alaika bil istiqamah, ittabi' wa la tabtadi'." Hendaklah kamu tetap istiqamah di atas sunnah, ikutilah sunnah dan jangan berbuat bid'ah. Nah, ini coba lihat kembali kepada kajian manhaj. Ini adalah kajian manhaj yang diberikan oleh seorang sahabat yang mulia, ya, kepada orang yang minta wasiat kepadanya. Demikian pula Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hendaknya kamu mengikuti sunnah dan jangan berbuat bid'ah dalam agama. Faqad kufitum, kamu sudah cukup untuk mengikuti pedoman yang sudah ada. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan semua perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara yang diada-adakan di dalam agama itu adalah sesat. Seluruh bid'ah itu adalah sesat. Nah, ini merupakan bukti kepada kita bahwa para salaf dahulu, Rasulullah, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para a'imatuddin, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, mereka seluruhnya berpesan kepada kita supaya memperhatikan masalah ini. Karena ada satu fenomena yang berkembang di tengah-tengah salafiyin, bahwa masalah yang dihadapi oleh salafiyun sekarang ini bukanlah masalah manhaj, sehingga kajian-kajian yang bertema manhaji juga kurang. Banyak tema mencari rezeki, akhlak, itu tema yang paling sering diminta kepada saya. Walaupun kita sudah menulis beberapa buku tentang hal-hal seperti itu, tapi tetap ikhwani fiddin, jangan lupa bahwa kajian-kajian manhaj ini adalah pokok. Ini adalah pokok. Karena kita hidup di masa yang penuh dengan fitnah. Kita hidup di masa-masa yang penuh dengan fitnah. Kalaulah
para salaf dahulu berpesan kepada umatnya dengan pesan-pesan yang sangat tegas seperti itu, sementara syubhat dan bid'ah di masa mereka tentunya jauh lebih sedikit daripada masa sekarang ini. Namun demikian Rasulullah berpesan kepada sahabat, sahabat berpesan kepada tabi'in dengan pesan-pesan yang sama. Padahal sebagaimana yang saya sebutkan, kurang kuat apa manhaj para sahabat, tapi Nabi tetap berpesan kepada mereka, alaikum bisunnati, taraktu fikum amroini, taraktukum alal mahajjatil bayda, lailuha kanahariha, la yazigu anha illa halik. Hingga Nabi mengajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ala dinik. Ya Zat, wahai ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu, istiqomah di atas agama, istiqomah di atas manhaj salaf, di atas sunnah. Itu bukanlah satu perkara yang mudah. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga para sahabat ketika diajarkan doa seperti ini oleh Nabi SAW, mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah Anda mengkhawatirkan kami? Maka Nabi berkata, na'am, iya. Fa inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Karena hati manusia, hati anak Adam itu di antara dua dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan menurut kehendaknya. Jadi janganlah kita merasa aman. Janganlah kita merasa aman sehingga kita lalai. Boleh saja syaitan menggelincirkan kita dari arah yang tidak kita sangka-sangka, dari arah yang tidak kita duga-duga. Berapa banyak ikhwani fiddin orang-orang yang berguguran di tengah jalan, berguguran di tengah jalan. Dulu kita kenal si fulan dan si fulan, lalu sekarang kemana si fulan dan si fulan? Sudah tidak ada lagi, sudah tidak nampak lagi batang hidungnya, hilang dari peredaran kata orang. Ada yang terkena fitnah dunia, itu yang paling banyak. Atau yang lebih parah, ikut bergabung dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Itu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan sahabat yang mulia, lalu bagaimana dengan kita ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin? Maka sekali lagi sebelum kita memulai kewajiban kajian yang berjudul kewajiban mengikuti manhaj salaf ini, ketahuilah bahwa tema-tema ataupun materi-materi yang berkaitan dengan manhaj itu adalah perkara yang sangat penting. Jangan kita abaikan. Jangan kita merasa itu kan sudah kajian yang lalu, yang lama, itu sudah khatam kaji. Ikhwani fiddin, pesan-pesan Nabi yang terakhir semuanya berkaitan dengan manhaj. Demikian juga para sahabat dan para salafus saleh, sebelum mereka meninggalkan dunia ini, mereka banyak berpesan kepada umat supaya berpegang teguh dengan manhaj yang hak ini. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Di sini saya ingin menukil perkataan Ibnu Battah Al-Uqbari di dalam kitab Al-Ibanatul Kubra. Beliau berkata,
i'lamu ikhwani inni fakkartu fis sababi alladhi akhraja aqwaman minas sunnati wal jamaah wattarrahum ilal bid'ati wasyanaah. Ibnu Battah termasuk salah seorang ulama salaf yang terkemuka. Ada beberapa karya beliau, ada 2 buku yang dikenal dengan Al-Ibanatul Kubra dan Al-Ibanatus Sughra. Ini termasuk salah satu buku-buku manhaji usulus sunnah yang mesti dikaji, di samping beberapa buku-buku manhaj lainnya yang mesti dipelajari oleh kaum muslimin. Beliau berkata di dalam buku tersebut, jadi ini buku manhaj itu memberikan pengarahan kepada kita, khususnya di dalam menghadapi dan menyikapi ahlul zaman dan ahlul makan, di mana kita berada, karena kita tidak akan selamat hingga kita mengenal tempat kita berada dan orang-orang yang hidup di zaman kita. Mau tidak mau kita akan berinteraksi dengan mereka. Bagaimana jalan selamat ketika kita berinteraksi dan menyikapi orang-orang yang hidup pada zaman kita? Ini adalah salah satu perkara yang dibahas di dalam buku-buku manhaji seperti ini. Hingga jangan seperti orang bingung, hidup di zaman sekarang bingung, jumpa si fulan, wah ini benar juga ya, jumpa ini, wah ini benar juga kayaknya, yang ini ada benarnya, semuanya benar. Ikhwanifiddin, hingga tidak ada satu manhaj yang dia ikuti, hingga akhirnya seperti orang bingung, ya, seperti keranjang sampah ujung-ujungnya semuanya masuk. Apa kata beliau? I'lamu ikhwani anni fakkartu fis sababil ladzi akhraja aqwaman minas sunnati wal jamaah wattarrahum ilal bid'ati wasyanaah. Aku ketahuilah wahai saudara-saudaraku, aku berfikir tentang sebab yang mengeluarkan banyak orang dari sunnah wal jamaah, mengeluarkan mereka dari sunnah wal jamaah, wattarrahum ilal bid'ati wasyanaah, dan menyeret mereka kepada bid'ah dan kekejian. Fawajadtu dzalika min wajhain, kata beliau, dan aku dapati sebabnya ada 2. Aku dapati sebabnya ada 2. Ahaduhuma, kata beliau, yang pertama adalah al-bahthu wa tankir wa kathratus su'al amma la ya'ni wa la yadurrul aqilu jahluhu wa la yadurrul al-aqila jahluhu wa la yanfa'ul mu'minu fahmahu. Yang pertama adalah terlalu banyak membahas masalah-masalah yang tidak penting, masalah-masalah yang bukan urusannya, bertanya tentang perkara-perkara yang bukan urusannya, ilmu yang tidak memudaratkan kejahilannya dan tidak bermanfaat memahaminya, yaitu ilmu filsafat. Itu contohnya. Dulu dikenal dengan ilmu kalam, ilmu debat, perbandingan, membandingkan ini hingga kadang-kadang yang hak dibandingkan dengan yang batil, al-haq disandingkan dengan al-batil. Nah, ini perkara yang tidak dan kurang bermanfaat, bahkan dapat dikatakan tidak bermanfaat. Banyak manusia yang keluar dari sunnah
jatuh dalam bid'ah disebabkan mempelajari ilmu-ilmu seperti ini atau membahas perkara-perkara yang bukan urusannya atau tidak bermanfaat sama sekali bagi dirinya. Itu yang pertama kata beliau. Wathani, adapun yang kedua, mujalasatu man la tu'man fitnatuhu wa tufsidul quluba suhbatuhu. Yang kedua adalah bermajelis dengan orang yang tidak kita aman dari fitnahnya, yang kita tidak merasa aman dari fitnahnya dan dapat merusak hati bersahabat dan berdekatan dengannya, yaitu pergaulan bebas, bukan dalam urusan dunia tapi dalam urusan agama. Pergaulan bebas dalam urusan dunia saja mungkin bisa merusak seseorang, apalagi pergaulan bebas di dalam urusan agama, itu lebih merusak lagi. Nah, inilah yang menyebabkan seorang itu tergelincir dan keluar dari sunnah wal jamaah, terseret kepada bid'ah dan kekejian ikhwani fiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi dari penuturan Ibnu Battah Al-Ukbari tadi dapat kita ketahui bahwa ya, pada masa beliau berbicara ini, ya, itu berapa abad yang lalu, beliau melihat sebabnya ada dua ini: ilmu yang kurang bermanfaat, yang kedua adalah tidak menjaga pergaulan kita, tidak menjaga dan membatasi pergaulan di dalam urusan agama. Kadang-kadang kita kurang menyadari dan kita tidak sadar bilakah syubhat itu masuk ke dalam hati kita. Dan apabila syubhat itu masuk ke dalam hati, itu susah untuk dikeluarkan. Dia seperti racun. Kalau racun masuk ke dalam tubuh kita, lalu kita sadar itu racun dan ingin kita keluarkan, anggaplah kita dapat mengeluarkannya, akan tapi sisanya pasti masih ada di dalam tubuh dan itu tetap akan mempengaruhi. Demikian pula racun di dalam urusan agama, yaitu syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, bid'ah di dalam agama. Itu kalau sudah masuk ke dalam pikiran kita, mau kita keluarkan, itu tidak akan bisa tuntas seluruhnya. Kita ambil contoh dua imam. Yang pertama Abul Hasan Al-Asy'ari yang bertaubat dari pemikiran-pemikiran i'tizalnya, mu'tazilahnya, padahal beliau adalah tokoh yang disegani di dalam ilmu kalam, ilmu filsafat. Boleh dikatakan ya, ahli filsafat yang ada sekarang ini tidak ada seujung kuku dibandingkan dengan beliau. Tapi beliau bertaubat dari ilmu filsafat. Dan beliau ketika meninggalkan ilmu filsafat ini tidaklah langsung keluar begitu. Meninggalkan ilmu filsafat, langsung melepaskan ilmu filsafat itu seluruhnya, melalui proses yang panjang juga, hingga barulah pada akhirnya setelah melewati beberapa fase, beliau baru bersih dari ilmu filsafat tersebut. Dan beliau menulis, menyalin beberapa buku, ya, bantahan dan penetapan, ya, bahwasanya beliau berada di atas akidah Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imamul Mubajjal, Al-Imamu Ahmad Ibnu Hanbal. Beliau mengatakan, aku meyakini apa yang diyakini oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imamul Mubajjal, Al-Imamu Ahmad Ibnu Hanbal. Pernyataan beliau. Jadi beliau menyebut, ya, rujuk beliau dengan mengatakan bahwa saya
mengikuti manhajnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal di dalam memahami ad-din, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu beliau pun memerinci akidah beliau satu demi satu dan memberikan bantahan terhadap keyakinan-keyakinan filsafat yang dulu dianutnya. Nah, ini Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari butuh waktu yang lama untuk meninggalkan syubhat itu. Yang kedua, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau lebih dikenal dengan sebutan Al-Imam Al-Ghazali. Beliau juga adalah pakar ilmu filsafat pada zamannya, dan ini tidak ada yang meragukan. Tapi pada akhirnya dia meninggalkan ilmu ini, bahkan menuliskan buku-buku bantahan terhadap ilmu filsafat tersebut. Akan tetapi sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Ghazali ini telah menelan ilmu filsafat. Dia ingin memuntahkannya, namun ternyata tidak bisa tuntas. Tidak bisa tuntas untuk mengeluarkannya. Jadi dari poin pertama yang disebutkan oleh Ibnu Battal Ukbari tadi mengenai sumber ilmu, jagalah sumber ilmu kita. Banyak orang-orang yang rusak pikirannya karena masukkan ilmu-ilmu yang tidak jelas ke dalam pikirannya. Kalau selama ini kita mengenal adanya nadhar untuk melihat calon istri, maka di sana ada nadhar yang tidak kalah penting, yaitu nadhar ilmu. Maka jangan sembarangan memasukkan sesuatu yang bertajuk agama ke dalam hati kita. Kalau itu ternyata racun, maka dia dapat membunuh kita. Maka dari itu ikhwani fiddin, para ulama salaf senantiasa berpesan, seperti misalnya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Muhammad bin Sirin, Malik bin Anas. Mereka semua mengatakan, apa kata mereka? Inna hadzal ilma din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ketahuilah bahwasanya ilmu ini adalah din, agama. Maka oleh karena itu perhatikan dari siapa kamu mengambil agama kamu. Dari siapa kamu mengambil agama kamu? Muhammad bin Sirin mengatakan, dulu kami tidak bertanya tentang sanad. Semua orang mengatakan qala Rasulullah, kami terima, kami ambil. Dulu enggak jadi masalah. Tapi ketika muncul fitnah yaitu bid'ah, maka mulailah kami bertanya, sammu lana rijalakum. Sebutkanlah kepada kami siapa perawi-perawi kamu. Siapakah yang menyampaikan riwayat itu kepada kamu? Ya, sammu lana rijalakum. Ibnu Sirin mengatakan, lam yakunu yas'aluna anil isnad. Mereka dulu tidak bertanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah, nah ketika mulai terjadi bid'ah, maka mereka pun mengatakan, sammu lana rijalakum fayundaru ila ahli sunnah fayu'khadh hadithuhum wa yundaru ila ahli bid'ah fala yu'khadh hadithuhum. Maka dilihat kalau itu riwayat ahlus sunnah, diterima riwayatnya, diterima ilmunya. Kalau itu berasal dari ahli bid'ah, maka ditolak dan tidak diterima ilmunya. Jadi mereka dulu berhati-hati dan menjaga sumber ilmu mereka. Ibarat makanan, untuk menghidupkan jasad kasar kita ini perlu makanan yang segar, yang bermanfaat, sehingga tubuh kita menjadi sehat. Tapi yang kalau kita masukkan adalah sumber penyakit, maka kita akan menjadi sakit. Demikian juga ruh. Ruh itu juga perlu makan, dan makanannya ilmu.
Tapi tidak sembarang ilmu. Ilmu yang dapat menghidupkan ruh ini adalah ilmu yang bermanfaat. Maka hati-hatilah dari sumber ilmu ini. Itu yang pertama, ya. Sumber ilmu. Maka kita contohkan tadi dua imam, bagaimana susahnya membersihkan ya racun berupa syubhat yang sudah terlanjur masuk ke dalam pikiran kita atau tubuh kita. Maka dari itu ikhwan fillah, tentunya kita punya latar belakang yang beraneka ragam. Sebelum kita mengenal manhaj salaf ini, kita mungkin dulunya bekas menganut paham ini dan lain sebagainya. Ya tentunya kita merasakan untuk melepaskan diri dari pemikiran-pemikiran masa lalu itu memang susah. Pasti ada tersisa pemikiran-pemikiran itu, hingga kita perlu waktu yang lama untuk membersihkannya dengan mempelajari manhaj salaf ini betul-betul, sehingga memang betul bahwasanya kita memang tegak berdiri di atas manhaj salaf tersebut. Demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Abdullah bin Umar mengatakan, dinaka, jaga agamamu, yaitu kebersihan agamamu. Fa innahu damuka wa lahmuka, karena agamamu itu adalah darah dan dagingmu. Suatu yang sangat penting dalam hidupmu. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup kita ini selain agama. Tanpa agama, hidup kita tidak ada artinya dan tidak ada maknanya. Tanpa agama, mungkin kita hidup seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kemudian beliau mengatakan, khudh anil ladzina ta'rif. Ambillah dari orang-orang yang kamu kenal, yaitu keistiqomahannya di atas sunnah. Fala ta'khudh anil ladzina malu. Dan jangan kamu ambil agamamu itu dari orang-orang yang menyimpang. Dan ini pesan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Demikian juga Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, in hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agama ini, ilmu ini adalah agama. Maka dari itu coba lihat dari manakah kamu mengambil agama kamu, sumber pengambilan agama kamu dari mana. Nah kemudian beliau mengatakan, fa wallahi, demi Allah, laqad adraktu sab'ina rajulan fi hadzal masjid. Sungguh aku telah bertemu dengan 70 orang di masjid ini, kata beliau, yaitu di Masjid Nabawi. Bukan di masjid lain, di Masjid Nabawi bertemu 70 orang di Masjid Nabawi. Bukan orang sholat, bukan pengunjung, bukan. Semuanya mengatakan qala Rasulullah, yaitu berceramah di Masjid Nabawi. Bayangkan 70 orang. Falam a'khudh anhum syai'an, tapi tidak satu pun aku ambil ilmu darinya, karena ternyata mereka bukanlah orang-orang yang layak diambil ilmu darinya. Ini menunjukkan bagaimana selektifnya para ulama salaf dulu di dalam mengambil ilmu mereka. Di dalam mengambil ilmu mereka. Sungguh seandainya 70 orang ini diberi amanah untuk memegang Baitul Mal, mungkin mereka adalah orang-orang yang amanah. Artinya dari sisi kesolehannya mungkin mereka orang soleh, bukan tampang penjahat, bukan orang buruk. Mereka orang soleh, tapi mereka tidak memiliki ilmu. Mereka tidak memiliki kapasitas untuk diambil riwayat dari mereka. Nah demikian kata beliau. Nah ketika datang Al-Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri ke Madinah,
Maka kami pun berbondong-bondong menuju pintu rumah beliau untuk mengambil ilmu, berdesak-desakan di depan pintu rumah beliau untuk mengambil ilmu darinya. Apa artinya ikhwani fiddin di sini? Para salaf dahulu mengetahui dari mana mereka harus mengambil ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, sebab yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Battal Uqbari adalah mujalahatu man la tu'man fitnatuhu, yaitu pergaulan bebas. Kalau kita sudah mendapatkan ilmu yang murni, ilmu yang sahih, Quran dan sunnah dengan pemahaman yang lurus, pemahaman salafus saleh, kita harus menjaga ilmu ini, jangan mengotorinya dan jangan merusaknya. Dengan apa? Dengan bermajelis, duduk dan dekat dengan ahli bid'ah. Kadang-kadang kalau kita sampaikan seperti ini, ada sebahagian telinga yang alergi. Jangan-jangan Ustadz ini ahli tahdzir katanya. Sebenarnya tidak, ikhwani fiddin. Kita bukan mereka dan mereka bukan kita. Sangat jauh perbedaannya dan antum tahu tentunya. Dan kita juga tidak setuju dengan sikap-sikap seperti itu. Akan tetapi ada satu titik ataupun poin yang tidak boleh kita lupakan, yaitu mengenai berbahayanya bermajelis dengan orang-orang yang menyimpang. Itu harus kita perhatikan betul-betul. Di sini juga saya mengambil dua contoh bagaimana dua orang ulama ini bisa tergelincir jatuh dalam bid'ah padahal mereka ulama. Yang pertama adalah Ibnu Riwandi. Dia sebelumnya adalah seorang ulama ahlus sunnah. Kemudian ketika dia membuka-buka buku-buku zindik, akhirnya dia menjadi seorang zindik. Tazandak, berubah, akhirnya dia menjadi seorang tokoh zindik, ya, menjadi seorang penganut paham Syiah, padahal dulunya dia adalah seorang ahlu sunnah. Ketika dia membuka buku-buku, ya, berusaha untuk mendalami, ya, kitab-kitab zanadiqah, justru akhirnya dia berubah menjadi zindik. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibnu Aqil Al-Hambali. Dia membolak-balik buku-buku Mu'tazilah. Teman-temannya memperingatkan, ya, memperingatkannya supaya tidak membolak-balik buku-buku Mu'tazilah, tidak membaca buku-buku Mu'tazilah, tidak dekat-dekat dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah. Lalu apa katanya? Dia berkata, teman-teman saya berusaha menghalangi saya dari ilmu. Dia enggak terima. Pada akhirnya dia jatuh kepada takwil sifat, ya, menakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi seorang Mu'tazili. Nah, ini adalah dua orang ulama. Kalaulah orang-orang sekelas mereka dan sekaliber mereka saja bisa tergelincir ke dalam bid'ah karena pergaulan bebas tadi, karena terlalu bebas tanpa batas, apalagi kita. Nah, itu bisa merusak. Maka dua perkara ini harus kita jaga. Berkaitan dua poin ini berkaitan dengan ilmu. Yang pertama adalah sumber ilmu. Dari mana dia? Inputnya. Yang kedua adalah ketika ilmu itu sudah sampai kepada kita, bagaimana kita menjaganya, menjaga ilmu itu agar tidak rusak. Karena banyak orang-orang yang sudah punya ilmu rusak ilmunya karena pergaulan bebas tadi. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh sebab itulah, ya, para ulama dahulu sangat keras dan tegas, ya, di dalam membentengi umat, ya, agar tidak tergelincir dan keluar dari sunnah dari dua sisi ini khususnya. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taib. Nah, ya, tentunya dari apa yang kita sampaikan tadi, ya, tentunya dapatlah kita
petik ya suatu faedah ataupun kesimpulan bagaimana pentingnya kita ya memegang teguh dan wajibnya kita memegang teguh manhaj salaf ini. Pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat, pesan-pesan yang disampaikan oleh sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada atba'ut tabi'in, demikian pula apa yang tertulis dan tertuang di dalam buku-buku mereka. Coba lihat buku-buku manhaj seperti yang ditulis oleh Ibnu Battah Al-Ukbari. Poin pertama apa kata beliau? Ma amarallahu azza wa jalla bihi wa dzakarahu fi kitabihi min luzumil jama'ati wan nahyi anil furqah. Apa yang diperintahkan, awwalu ma nabda'u bidzikrihi, perkara pertama yang kami mulai membuka dan menyebutkannya di sini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya, yaitu luzumul jamaah, senantiasa melazimi al-jamaah, senantiasa mengikuti al-jamaah, yaitu manhajus salaf, dan larangan dari furqah, yaitu bid'ah. Karena sunnah itu selalu disifati dengan al-jamaah, maka dia disebut ahlus sunnati wal jamaah, dan bid'ah itu selalu disifati dengan furqah, maka disebut dia ahlul bid'ati wal furqah. Jadi beliau membuka ya dengan menyebutkan perintah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya, yaitu dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhajus salaf. Nah demikian ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Bahkan Imam Ahmad Ibnu Hanbal lebih khusus lagi dan ungkapan beliau lebih detil lagi. Beliau mengatakan usulus sunnah indana, usul sunnah menurut kami di sini adalah ulama-ulama ahlus sunnah, at-tamassuk, memegang teguh, bima kana alaihi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah. Ini usul sunnah tulisan Imam Ahmad, poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga, yaitu memegang teguh pedoman yang dipegang oleh para sahabat yang mulia. Tidak ada lagi bercerita tentang Quran dan sunnah, karena kalau kita bicara Quran dan sunnah, semua kelompok sama-sama meyakininya. Jadi Imam Ahmad tidak lagi menyinggung tentang Quran dan sunnah. Bukan beliau enggak tahu. Mungkin ada yang berkata, ya Imam Ahmad, mana Quran dan sunnah? Mana Quran dan hadis? Poin pertama, at-tamassuk bima kana alaihi ashabun nabi, berpegang teguh dengan pedoman yang dipegang, yang dijalani oleh sahabat-sahabat Nabi. Karena siapa yang telah berpegang teguh dengan manhajus salaf, manhajus sahabah, artinya dia memang telah dia pasti berpegang teguh dengan Quran dan hadis. Tapi tidak semua orang yang menyatakan Quran dan hadis pasti memegang teguh manhajus sahabah. Nah demikian ya khanifidin. Jadi Imam Ahmad langsung at-tamassuk bima kana alaihi ashabun nabi wal iqtida'u bihim, meneladani mereka, sungguh-sungguh mengikuti mereka melalui riwayat-riwayat yang sampai kepada kita di dalam semua sendi-sendi agama, di dalam berakidah, di dalam beribadah, di dalam berakhlak, dalam semua sendi-sendi agama kita. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan semua bid'ah-bid'ah. Coba lihat kemiripan-kemiripan dari semua pesan-pesan, mulai dari Nabi, sahabat, tabi'in, sampai para a'imatuddin, betapa mereka menekankan pentingnya memegang teguh ya sunnah ini, memegang teguh manhaj ini. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahim. Bandingkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah bin Yaman,
Fatazil tilkal firqa kullaha, tinggalkan semua firqah-firqah itu seluruhnya yang telah memecah belah kaum muslimin hingga menjadi sekat-sekat yang kecil, kamar-kamar yang kecil. Tinggalkan firqah-firqah itu seluruhnya. Dan perkataan Imam Ahmad, wa tarkil bid'ah, dan meninggalkan semua perkara-perkara bid'ah itu, kelompok-kelompok bid'ah itu. Abdullah bin Mubarak menyebutkan bahwa ketika beliau menjelaskan tentang 72 golongan yang kata Nabi itu finnar illa wahidah, apa kata Abdullah bin Mubarak? Beliau mengatakan usul bid'ah, akar bid'ah itu ada 4. Dari situ tercabang hingga menjadi 72. Beliau menyebutkan yang pertama adalah Al-Khawarij, yang kedua Rafidah, Syiah Rafidah, yang ketiga Al-Qadariyatul Mu'tazilah, yang keempat Al-Jabariyatul Murji'ah. Itulah dia 4 akar bid'ah. Dari situ menyebar menjadi 72. Ya, demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ya, ini semua merupakan kita katakan apa ya, suatu pelajaran yang sangat penting bagi kita supaya kita tidak mengabaikan. Banyak sekali nas-nas yang sebenarnya banyak terlewatkan oleh kita di dalam buku-buku yang sangat berharga seperti buku Al-Ibanatus Sughra ini dan buku-buku yang lainnya yang perlu didengar bukan hanya oleh orang-orang tua, bahkan oleh anak-anak muda, bahkan anak-anak. Untuk apa? Agar mereka mengetahui bagaimana dahulu para salaf menanamkan kecintaan kepada Abu Bakar dan Umar kepada anak-anak mereka sebagai counter terhadap keyakinan Syiah Rafidah. Karena ketika para ulama menyebut tentang Rafidah, mereka semua sepakat bahwasanya Rafidah itu intinya adalah berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Kalau ingin tahu siapa Rafidah, maka tanya dia, apakah dia orang yang memberikan wala kepada Abu Bakar dan Umar dan siap dengan konsekuensinya? Kalau tidak, curigai dia adalah seorang Rafidhi. Karena mereka disebut Rafidah karena disebutkan penolakan mereka terhadap Abu Bakar dan Umar, dan siapa saja yang masih memberikan wala kepada Abu Bakar dan Umar, mereka berlepas diri, termasuk kepada Zaid bin Ali yang mereka tolak juga, hingga dia mengatakan terhadap kelompok ini rafatumuni, maka mereka pun disebut Rafidah. Maka para ulama tidak menyebut mereka Syiah, tapi menyebut mereka Rafidah. Itulah nama yang pantas untuk mereka. Itu yang kedua. Demikian juga kelompok-kelompok bid'ah yang lainnya, ya ikhwani fiddin, yang sekarang ini coba lihat musibah yang dihadapi oleh kaum muslimin ya dari kelompok-kelompok seperti ini, dari kelompok-kelompok seperti ini. Maka dari itu tentunya kita ya merasakan pentingnya ya kajian-kajian ataupun perkara-perkara untuk menjelaskan hal-hal manhaji ini kepada anak-anak kita, generasi penerus kita. Ya, karena pada saat ini semua kelompok berdakwah kepada manhajnya, berdakwah kepada kelompoknya. Tidak ada pilihan bagi kita. Kita menjadi orang yang mendakwahi atau kita menjadi orang yang didakwahi. Kita menjadi fa'il atau kita menjadi maf'ul. Al-haq dan al-batil memang tidak akan dapat bersatu selamanya. Itulah sunnatullah
yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi sekali lagi ikhwani fiddin, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat selain agama kita ini. Kita yakin itu, bahwa Islamlah yang akan menyelamatkan kita dari kekal dari dalam api neraka. Dan tentunya Islam yang indah ini, ya dikatakan Islam itu agama yang indah. Saya katakan iya, indah apabila dilaksanakan dengan sunnah. Islam tidak akan nampak indahnya kalau dilaksanakan dengan bid'ah. Betapa kita lihat di dunia ini ya, bagaimana orang-orang justru lari dari Islam ketika melihat ajaran-ajaran Islam yang diselewengkan itu, bahkan dijadikan sebagai alat bagi mereka untuk menjajah negeri-negeri Islam dengan bid'ah-bid'ah yang berkembang di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, seperti keyakinan kepada kubur dan lain sebagainya itu dimanfaatkan. Kita bisa lihat sejarah bagaimana penjajahan imperialis Eropa di Afrika Utara dengan menggunakan ajaran-ajaran tarekat untuk memperdaya penduduknya. Demikian juga di India dan beberapa belahan bumi yang lainnya. Jadi melalui ajaran-ajaran yang menyimpang inilah musuh-musuh Islam itu menimpakan berbagai macam musibah dan malapetaka terhadap negeri-negeri Islam. Nah, demikianlah ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat dan membuka cakrawala pikiran kita untuk lebih perhatian, khususnya berkaitan dengan perkara-perkara manhaji, yang mana ini merupakan satu cabang ilmu yang seharusnya kita sampaikan kepada generasi penerus kita. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan satu kisah bagaimana sikap seorang ulama salaf terhadap anaknya. Ketika ia dapati anaknya ini dikatakan bermajelis dengan salah seorang tokoh ahli bid'ah, yaitu Amr bin Ubaid. Satu ketika Amr bin Ubaid berkata kepada murid-muridnya, satu ketika Amr bin Ubaid berkata kepada murid-muridnya, janganlah kalian bermajelis dengan Amr bin Ubaid. La tujalisu Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini adalah salah seorang tokoh Mu'tazilah. Amr bin Ubaid ini adalah seorang tokoh Mu'tazilah. Maka Yunus bin Ubaid berkata kepada murid-muridnya, la tujalisu hadzal rajul, jangan kalian bermajelis dengan orang ini, jangan kalian duduk di majelisnya. Lalu salah seorang muridnya berkata kepadanya, salah seorang murid dari Yunus bin Ubaid berkata kepada Yunus, wahai Abu Abdullah, itu kunyahnya, tadi aku lihat anakmu baru keluar dari majelisnya Amr bin Ubaid.
qad kharaja min indi Ibnu Ubaid, tadi aku lihat putramu baru keluar dari majelisnya Amr bin Ubaid. Maka seperti disambar petir, Yunus bin Ubaid pun mengatakan, aina huwa, di mana dia? Alayya bihi, bawa dia kemari. Demikian ya Yunus bin Ubaid berkata kepada murid-muridnya. Maka setelah dibawa dan dihadapkan kepada ayahnya, Yunus pun bertanya, ya bunai, min aina jit? Hai anakku, dari mana kamu tadi? Jadi perhatian seorang ayah ya kepada anaknya. Ketahuan ini duduk di majelisnya Amr bin Ubaid, langsung diinterogasi, itu dipanggil. Dari mana kamu? Dia mengatakan, min indi Amr bin Ubaid. Ya, dari, aku dengar kamu keluar dari majelisnya Amr bin Ubaid. Maka anaknya ini mengatakan, iya benar, akan tetapi aku cuma ingin mengantarkan salah seorang sahabatku yang punya keperluan di majelis itu. Jadi putranya ini datang ke majelis itu bukan untuk mendengarkan ceramahnya Amr bin Ubaid, cuma mengantarkan temannya yang punya hajat keperluan di majelis tersebut. Jadi bukan datang untuk mendengar, cuma mengantarkan. Maka Yunus bin Ubaid pun berpesan kepada anaknya. Apa katanya? Ya bunai, wahai anakku, sungguh aku telah melarang kamu dari zina, minum khamar, mencuri. Aku sudah larang kamu dari dosa-dosa itu. Walakin ya la antalqallah bihinna ajma', namun seandainya engkau bertemu dengan Allah dengan membawa dosa-dosa itu seluruhnya, ahabbu ilayya min antalqallah bi ra'yi Amr au ashabi Amr. Ya, seandainya engkau membawa dosa-dosa itu seluruhnya, bertemu dengan Allah membawa dosa-dosa itu seluruhnya, itu lebih aku sukai daripada engkau datang bertemu Allah dengan membawa pemikiran Amr ataupun sahabat-sahabatnya Amr. Demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakum jami'an. Artinya para salaf dulu mengerti ada dosa. Dosa itu banyak tingkatannya. Dosa itu bertingkat-tingkat ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahim. Hingga para ulama dahulu mengetahui tingkatan-tingkatan dosa itu, bagaimana besar dan pengaruhnya, kesannya terhadap seseorang. Ya, sehingga ya seperti ya kita katakan salah seorang ulama salaf, ia mengatakan, yaitu Malik bin Mighwal. Dia mengatakan, dilaporkan kepada Malik bin Mighwal, ra'ayna ibnaka yal'abu bituyur. Aku lihat anakmu main burung tadi. Main-main burung dia. Aku lihat, aku dapati anakmu itu main-main burung. Ya, biasalah namanya juga anak-anak. Hobi main bola kan, main ini. Biar sekarang, apalagi sekarang kan begitu ya.
Nah, ini dilaporkanlah kepada Malik bin Mighwal bahwa anaknya bermain-main burung. Maka beliau mengatakan apa? Habbadha in saghalathu an suhbati mubtadi'. Itu lebih baik jika itu menyibukkannya sehingga tidak bersahabat dengan seorang mubtadi'. Kita dapat mengambil satu faedah di sini, ikhwan fillah. Bagaimana para salaf kita dahulu mengetahui ya kadar bahaya dan tingkatan dari dosa itu bermacam-macam. Bagaimana mereka sangat memproteksi generasi-generasi mereka, anak-anak mereka dari perkara yang dapat menghancurkan bukan hanya agama tapi juga dapat menghancurkan dunia mereka. Nah, demikian. Ini satu kita katakan pelajaran bagi kita semua ya. Sebenarnya banyak perkara-perkara lain yang perlu kita pelajari berkaitan tentang manhaj salaf ini. Namun demikianlah, kita cukupkan dulu sampai di sini pada malam ini ya. Pada malam selanjutnya nanti akan kita lanjutkan masih berkaitan dengan kajian manhaj ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam, jazakumullahu khairan katsiran Ustaz atas paparan materinya, dan insyaallah kita akan memasuki season yang kedua kita, yakni season pertanyaan, dan alhamdulillah pertanyaan sudah masuk ke kita. Namun sekali lagi bagi antum yang ingin bertanya secara tertulis, mohon pertanyaan ditulis dengan singkat dan jelas dan diharapkan sesuai dengan materi kita saat ini. Nah, Ustaz, pertanyaan yang pertama, apakah Rasul menyebut namanya ketika muqaddimah khutbatul hajjah, Ustaz? Namanya siapa? Nama Rasul. Oh iya, disebut. Ya, ada disebut. Memang riwayatnya seperti itu. Nah, iya. Pertanyaan berikutnya, bismillah, bagaimana sikap yang harus diambil seorang muslim dalam menghadapi lingkungan atau masyarakat yang tidak mengenal manhaj salaf, sedangkan akhlak yang baik sudah diterapkan dan belum lagi berdakwah sudah dituding sesat? Ya, itu sudah sunnatullah. Tidak usah terkejut. Karena Nabi juga dituding orang gila. Nabi juga diintimidasi. Nabi juga diteror, bahkan nyaris dibunuh. Itu Nabi. Dapat dukungan dari langit. Dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat petunjuk wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, diberi mukjizat, tapi demikian masih juga mendapatkan ejekan, cacian, makian, celaan, penolakan, bahkan intimidasi dari kaumnya, bahkan dari sebagian kerabat beliau. Itu Nabi. Jadi tidak usah terkejut. Yang kita terkejut kalau kita berdakwah yang hak, akan tapi tidak ada tantangannya. Ini keluar dari sunnatullah. Memang demikian ya khonifuddin. Kalau kita lihat berkaca dari dakwah para ulama kita dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, selalu seperti itu. Ya, coba lihat bagaimana perjuangan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ya, Imam Ahmad ibnu Hanbal, Ibnu Taimiyah, ya, dan para ulama-ulama sesudah maupun sebelum mereka, semuanya menghadapi tantangan. Jadi tidak perlu terkejut. Itu adalah sunnatullah yang pasti kita jalani. Hanya saja ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, ya tentunya
kita harus dapat menempatkan diri dengan baik, apalagi di masa sunnah itu sedikit, dianggap asing. Yang menyelisihi dan menyalahi mereka lebih banyak daripada yang mengikuti. Maka di sini kita harus mengedepankan ar-rifq, seperti yang dipesankan oleh Al-Hasanul Basri kepada kita. Beliau berkata, "Ya ahlas sunnah, taraffaku rahimakumullah, fa innakum aqallun nasil yaum." Wahai ahlus sunnah, berlemah lembutlah, karena semoga Allah merahmati kamu, karena kamu adalah golongan yang sedikit. Ini agak aneh juga perkataan Al-Hasanul Basri untuk ukuran kita sekarang. Beliau mengatakan aqallun nasil yaum, kita ini golongan yang sedikit, kata beliau, padahal beliau hidup pada masa sangat dekat dengan zaman nubuat. Namun demikian beliau katakan ahlus sunnah itu sedikit. Jadi jangan heran kalau kita lihat dari sisi jumlah, memang tidak seberapa jumlah ahlus sunnah salafiyun dengan jumlah manusia yang ada. Akan tetapi kita perlu bersabar, karena tidak ada yang dapat kita lakukan selain bersabar untuk mencapai istiqomah. Karena itulah yang dikatakan oleh Nabi, al-mu'min alladhi yukhalitun nas. Kemudian apa? Wa yasbir ala adahum khairun minal mu'minil ladzina lam yukhalitin nas wa lam yasbir ala adahum. Mukmin yang berbaur dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka. Kenapa? Karena beramar ma'ruf nahi mungkar, ada adza di situ. Kalau kita diam-diam saja enggak ada adza. Tapi ketika kita menegakkan, menunjukkan dan mengajak mereka, sekarang ini ikhwanifiddin, sebagaimana disebutkan di dalam pertanyaan, walau bagaimanapun kita menampilkan kelemah lembutan di dalam mengajak manusia, toh pasti tetap juga akan diadza oleh mereka. Kurang lembut apa Nabi? Yang Allah mengatakan fabima rahmatim minallahi lindalahum, itu pun beliau kena adza juga, gangguan juga, disakiti juga, ditolak, dilempari batu, diusir, diintimidasi. Kalau dikata-katai ya sudahlah, mulai dari tukang sihir, orang gila, tukang syair, kan begitu, yang lain macam-macam, pendongeng. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Karena ikhwani fiddin, manhaj salaf ini kita yakin inilah dia manhaj yang hak. Kalau ada di sana manhaj yang lebih lurus daripada manhaj salaf, kita akan, marilah kita ramai-ramai meninggalkan manhaj ini dan kita cari manhaj yang lebih lurus tadi. Tapi tidak ada. Ketika kita sudah menerima manhaj salaf ini sebagai manhaj kita di dalam beragama, di dalam memahami Quran dan hadis, sehingga kita terbimbing untuk mengerjakan sunnah dan terhindar dari berbagai macam bentuk-bentuk bid'ah di dalam agama, hingga kita terhindar dari syirik dan kufur. Coba lihat, banyak manusia jatuh dalam syirik dan kufur, gerbangnya mana? Bid'ah, ikhwan fillah. Pintu gerbangnya itu bid'ah. Saya nggak apa-apalah berbagi cerita sedikit. Dulu saya haroki, harokah, pengikut harokah. Itu yang suka mau apa namanya,
menegakkan negara dalam negara, entah apalah dulu kan begitu, namanya juga jahil ini. Semangat. Tapi harokah saya dulu itu bukan sembarang harokah. Harokahnya sudah nyunnah juga. NY ya, bukan S. Nyunnah masih. Bukan sunnah, nyunnah. Maksudnya dalam beberapa bab saja. Seperti sholatnya sudah pakai jenggot, sudah bahkan dulu harus pakai sorban, sudah pakai gamis. Tapi buku bacaannya masih buku Sayyid Qutb, Sayyid Hawa, idolanya masih Khomeini dulu itu karena kejahilan itu, ya, karena kejahilan. Nah, pada dulu masa-masa harokah kan itu ada latihan bela diri, saking semangatnya, ya, harus bisa punya pukulan seperti Nabi Musa katanya. Bagaimana itu pukulan Nabi Musa? Pukulan Nabi Musa itu sekali pukul mati katanya. Ya. Ini cerita dulu nih masa lalu. Namanya dulu masih muda dan belum kenal manhaj salaf. Ya, supaya mengetahui bagaimana anugerah yang sangat besar ketika kita menemukan manhaj salaf ini. Itu sudah, kalau dikatakan secara zahir itu sudah nyunnah lah istilahnya. Sholatnya juga sudah bagus kan begitu ya. Cuma itu tadi, dari beberapa sisi memang belum kenal sunnah yang sebenarnya. Akhirnya karena terdorong untuk berjuang seperti ini, ya, latihan bela diri. Itu dulu wajar lah, itu orang-orang yang nggak kenal yang benar yang batil, nggak campur aduk di situ. Nah, pada tahapan terakhir itu kita disuruh mendatangi rumah rumah tua, rumah angker atau rumah yang sepi. Nah, di situ kita harus menjalani ritual 1 malam. Ritual pesertanya diwajibkan bawa lilin. Ini waktu harokah ini, bawa lilin itu dibawa dan diletakkan di belakang. Jadi bayangan kita di dinding itu besar. Lalu disuruh mengerjakan sholat, disuruh sholat. Tapi ini sholat bukan sembarang sholat. Sholatnya harus dari salam ke takbir. Ya, ini betul ini. Ini bukan saya alami sendiri ini, tapi saya nggak yakin, saya nggak buat itu. Tapi ini sudah nggak enak di dalam hati. Ini kok kayak gini ini kayaknya nggak betul ini. Gitu. Cuma ya seperti kok ada sholat dari salam ke takbir gitu. Ya seperti itu, ikhwan fillah. Jadi untuk memasukkan ya jin dan bersekutu dengan jin, ya bisa coba lihat, karena belum mengenal manhaj salaf ini, bisa jadi ini intinya ya, kita katakan ya, kesimpulan dari cerita itu, kisah saya itu, intinya kalau kita belum mengenal manhaj salaf ini, apapun bisa terjadi, diseret ke kufur, diseret ke syirik, itu bisa saja terjadi. Maka beruntunglah kita yang sudah mengenal manhaj salaf, pegang dia erat-erat, jangan dilepas lagi. Karena ketika seorang sudah mendapatkan manhaj salaf ini, maka selesailah pencariannya terhadap hidayah. Dia tidak perlu lagi cari hidayah yang lain. Ketika dia sudah mendapatkan manhaj salaf, hidayah kepada as-sunnah ini, ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, prinsip hidup di dalam beragama ini yang mesti kita miliki. Nah, ini adalah satu yang sangat berharga, yang sangat bernilai, tidak akan dapat dinilai dengan apapun, ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an.
Ada satu kisah lagi, ini kejadian nyata juga. Seseorang yang dulu mengenal manhaj salaf, kemudian ada masalah duniawi tumbang, akhirnya futur meninggalkan manhaj salaf, sekarang ikut ngaji dengan Syiah sana. Coba lihat bagaimana ketika seorang itu sudah mulai meninggalkan manhaj ini atau belum kenal manhaj ini, bagaimana bahayanya dirinya. Syaitan akan menjadi dia akan menjadi mangsa empuk bagi syaitan. Maka ini yang perlu kita pertahankan, ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa jami'an. Ya, dan sering saya sampaikan juga bahwa mengenal ya manhaj salaf ini memang suatu yang luar biasa. Kita dapat mengenal manhaj salaf ini. Lebih luar biasa lagi kita mau mengikutinya. Kita ikut manhaj salaf ini. Dan yang paling luar biasa adalah kita dapat istiqomah di atasnya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Yunus bin Ubaid kepada anaknya? Seandainya engkau bertemu dengan Allah dengan membawa semua dosa ini, itu lebih aku sukai daripada engkau bertemu dengan Allah dengan membawa pemikiran Amr bin Ubaid atau teman-temannya Amr bin Ubaid. Demikian ya ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Naam, jazakumullahu khairan katsiran Ustaz atas jawabannya. Ya, berikutnya pertanyaan masih berhubungan dengan pertanyaan yang tadi Ustaz. Bismillah. Apakah kita boleh hadir pada acara-acara bid'ah untuk menjaga silaturahmi dengan warga di sekitar tempat kita, hanya duduk-duduk tanpa mengamalkan bid'ah mereka? Ini sebenarnya kurang baik juga. Kurang baik bagi semua pihak sebenarnya. Kurang baik bagi saudara kita yang belum mengenal sunnah itu, ataupun kita yang sudah mengenal sunnah. Ya, yang terbaik bagaimana? Terus terang saja, niscaya semua akan terang. Iya, ikhwani fiddin, keterus-terangan, keterbukaan dengan tetap menjaga nilai-nilai persaudaraan se-Islam. Ini masalahnya sebenarnya masalah komunikasi. Ya. Masalah komunikasi. Komunikasi yang kurang lancar. Ya, saya juga tinggal di wilayah kawasan daerah yang kanan kiri muka belakang belum kenal manhaj salaf, dan saya juga tidak pernah ikut acara mereka, tapi mereka dapat memaklumi. Mengapa? Karena kita terus terang. Jangan sampai menunggu mereka bertanya, tapi berilah penjelasan sebelum mereka bertanya. Itu penting. Itu adab sebenarnya masuki satu daerah. Antum masuk ke satu daerah, antum belum dikenal, diam-diam saja. Wajar orang akan terus bertanya, karena nggak dikasih penjelasan. Akhirnya orang suuzon ya. Kenapa? Ini macam alien datang bawa sesuatu yang baru, nggak dikenal siapa dia, dari mana asal usulnya, orang kan nggak kenal. Ya, akhirnya apa? Timbul tanda tanya di tengah masyarakat. Nah, ini akan menjadikan masalah nantinya. Ya, jadi memang semuanya itu harus mulus dari awal. Nah, para ikhwah fiddin, kita di dalam bermasyarakat ini ada etika. Ya, apapun latar belakang kita, sebagai apapun kita. Apalagi kita adalah seorang
yang berada di atas manhaj yang hak. Kita hendaknya menunjukkan kepada masyarakat beginilah dia akhlak. Dimulai dari apa? Dari ketika kita hadir di tengah mereka. Dari situ sebenarnya dimulai. Tapi kalau sudah 1 tahun 2 tahun nggak melapor, bahkan KTP pun nggak punya, ya gimana, nggak jadi masalah bagi masyarakat. Ya jelas jadi masalah, dan itu salah memang. Ya, jadi jangan sampai terlambat. Ketika kita tiba di satu daerah, itu coba langsung datang, siapa pemuka masyarakatnya, didatangi. Ya terus terang, kalau kita komunikasinya bagus, apalagi kita bawa hadiah, kan kata Nabi apa? Tahadu tahabu, kan begitu. Dia bisa terima, kan begitu. Oh ya, oh orang dia pun nanti akan bicara sama yang lainnya. Oh bapak itu begini, dia kasih penjelasan melalui ya lisan mereka, hingga orang-orang pun tidak, oh kenapa ya bapak itu sombong kali. Disuruh datang acara ini nggak mau datang, dia sibuk katanya. Diundang lagi minggu depan nggak mau datang juga, sibuk lagi. Memang bapak itu jenggotnya aja yang panjang, tapi sibuk ngurus dunia aja katanya, kan gitu. Coba, memang acaranya kan nggak nyunah, cuma ya seperti itu karena terus menutup-nutupi dan tidak terbuka dari awal, akhirnya jadi masalah terus. Jadi masalah terus, berpolemik terus kita di tengah masyarakat. Mau kayak gitu? Maka ya ini pelajaran bagi ikhwah-ikhwah semua. Kalau kita mendatangi satu tempat, kita orang baru, hendaknya kita yang memulai, ya, memperkenalkan diri, atau secara hukum negaranya ataupun hukum yang berlaku kita harus melapor, yang melapor. Kita tunjukkan identitas, dari mana kita berasal. Jangan seperti alien yang turun dari langit, kan begitu ya. Loh, tiba-tiba muncul orang dengan satu cara agama yang dianggap asing oleh mereka, hingga mereka bertanya-tanya siapa itu, dari mana ya. Timbul polemik di tengah masyarakat, apalagi disuruh ini nggak mau gabung, disuruh ini nggak mau ikut aktif dan lain sebagainya. Ya, ini bertambahlah kecurigaan di atas kecurigaan, dan ini menjadi masalah. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi kalau kita mendahului, jemput bola istilahnya, ya, kita mendahului penjelasan itu yang kita datangi, insya Allah tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah kemudian ikhwani fiddin, itu kalau kita tidak hadir, iya kan? Nah bagaimana kalau kita menghadirinya? Nah ini juga masalah juga. Nanti orang-orang itu mengira kita ikut, ternyata nggak ikut, kan itu kan mengelabui namanya. Mereka, wah, bapak itu udah ikut kita, ternyata nggak ikut, kan itu kan mengelabui namanya, kan? Mengelabui itu, dan itu juga bisa menjadi satu apa yang kita katakan ya, cerita yang tidak sedap, dan menjadi memperkuat majelis-majelis yang kita katakan tidak nyunah tadi. Orang-orang pun, wah itu bapak itu aja datang, ini benar nih acara ini, kenapa bapak itu aja datang? Ya kan, jadikan alasan. Nah ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, mencari ridho manusia itu, ridho nas ghayatun la tudrak. Mencari kepuasan manusia itu adalah tujuan yang tidak akan mungkin tercapai. Kita mau memuaskan siapa? Siapa yang ingin kita puaskan? Hah? Allah subhanahu wa ta'ala atau makhluk? Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mencari ridho Allah, mengejar ridho Allah, walaupun membuat orang lain marah, Allah akan membuat hati manusia suka kepadanya. Tapi tentunya semuanya dengan cara, ikhwani fiddin. Semuanya harus ada caranya.
Semua harus ada prosedurnya. Ya, nah demikian ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum. Caranya telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan juga Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Menolak ya keburukan dengan kebaikan. Mengajak manusia dengan hikmah dan pengajaran yang baik, contoh yang baik. Nah, ini cara-cara seperti ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ini yang harus kita miliki. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Jika kamu kasar dan keras hati, manusia akan lari dari sisimu. Nah, ini yang harus kita perhatikan dan kita jaga di dalam bermuamalah sesama manusia. Ya, nah demikian ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Naam, jazakumullahu khairan katsiran Ustaz atas jawaban dan paparan materi, dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir pada malam hari ini karena sudah melebihi dari jam 10, dan mohon maaf atas banyaknya pertanyaan yang tidak bisa kita ajukan ke Ustaz. Insyaallah bisa ditanyakan di session berikutnya. Dan demikianlah rangkaian daurah kita pada sesi pertama pada malam hari ini, yakni kewajiban mengikuti manhaj salaf. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khairan katsiran atas kebersamaan antum semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.